Haleluya, puji Tuhan. Kembali lagi pada saat hari ini kita sama-sama dikuatkan oleh firman Tuhan. Baik saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari langsung saja kita akan lihat Alkitab kita hari ini di dalam kitab Zakharia pasal yang ke-14, pasal yang terakhir dalam kitab Zakharia, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Sebenarnya ini pembahasannya keseluruhan pasal, tetapi saya ambil pasal yang ketiga, pasal ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6 saja. Saya akan bacakan kepada kita semuanya firman Tuhan. Ayat yang ketiga mulai. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Puji Tuhan. Saya akan berikan tema kecil pada saat hari ini kepada kita, yaitu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini atau hari ini kita boleh melihat hari yang baru, menikmati hari yang baru, melihat matahari yang baru. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan, amin. Nah, ini pasal yang terakhir di dalam kitab Zakharia, yaitu di dalam perikopnya di pasal 14 ini, kemenangan terakhir Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Nah, berbicara tentang waktu Tuhan atau tentang waktu Tuhan yang indah, Bapak Ibu, kalau kita lihat secara keseluruhan pasal ini, kita akan melihat bagaimana sesuatu hal yang terjadi, ada masalah dan ada juga kebaikan Tuhan. Ada ada sesuatu yang terjadi, tetapi Tuhan juga melibatkan dirinya sendiri. Nah, saya ibaratkan bahwa Tuhan di sini sebagai sutradaranya. Nah, yang pemain-pemain bukan sinetron, tetapi pemain-pemainnya di sini adalah yang berperan di sini adalah ada Yerusalem, ada Yehuda, dan ada bangsa-bangsa lain di dalam ayat yang kedua di sana. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, kota itu akan direbut. Bapak Ibu, ada sesuatu masalah di sini yang kalau kita boleh lihat, ada skenario dari Tuhan yang Tuhan sedang berikan kepada di dalam pasal yang 14 ini. Kalau kita boleh lihat bahwa bangsa Israel ini atau atau kota Yerusalem ini sedang mengalami sebuah masalah. Kenapa? Kalau ayat yang kedua berkata, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Mereka sedang diperangi oleh bangsa-bangsa. Dan ini Tuhan sendiri yang merancangkan. Nah, kalau kita bisa melihat di sini bahwa kok bisa Tuhan izinkan? Kalau kita bisa tema kecil tadi itu berkata bahwa indah pada waktunya. Kalau tentunya kalau kita berbicara tentang indah pada waktunya berarti sesuatu yang baik, bukan? Sesuatu hal yang menyenangkan, happy ending. Ya, tetapi itulah akan terjadi nantinya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dalam perjalanan sejarahnya bangsa Israel ini berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Seolah-olah di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang mengizinkan bangsa Israel ini ditaklukkan. Seolah-olah di sini Tuhan itu adalah Tuhan yang lemah, Tuhan yang tidak mampu berbuat apa-apa. Khususnya ketika Yerusalem ditindas, khususnya ketika umat Tuhan mengalami sebuah kejahatan yang begitu merajalela. Tetapi kalau kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama di sana,
Iya benar. Ayat yang pertama bisa, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengah kamu. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu karena Ia yang berkuasa. Amin. Jadi saya berkata bahwa Tuhan ini sutradaranya Bapak Ibu. Di dalam pasal 14 ini Tuhan adalah sebagai sutradara. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Tuhan atau umat Tuhan yang Tuhan pilih ini mengalami sebuah masalah? Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan sedang mengatur, Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Yang pertama karena Tuhan yang berkuasa. Terus yang kedua, Allah itu sebagai sutradara yang telah memberikan sebuah peristiwa, mengatur sesuatu atau skenario yang begitu begitu greget gitu. Tuhan tahu apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan? Kita percaya bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Kenapa kita harus belajar di sini bahwa Tuhan itu yang berkuasa atas hidup kita. Bapak Ibu, hidup kita ini ada di dalam skenario-nya Tuhan. Kita sedang melakukan sebuah peran dari Tuhan. Kita sedang melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan itu sutradara dalam hidup kita. Jadi sekarang apa yang kita alami? Sekarang apa yang sedang terjadi atas hidup kita? Apakah kita sudah mengalami masalah? Apakah kita sedang mengalami penderitaan? Apakah kita sedang mengalami penurunan ekonomi? Apakah kita mengalami penurunan rohani dalam hidup kita? Ayo sadar bahwa Tuhan sutradara kita. Kita sedang menjalani sebuah peran yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Kita akan lanjut lagi. Di dalam ayat yang ketiga, Allah kemudian Tuhan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah membuat seolah-olah kejahatan itu menang. Namun pada adegan berikutnya Tuhan tampil sebagai pahlawan memerangi kejahatan. Bapak Ibu, ini sebuah adegan yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Tuhan seakan-akan mengizinkan kita mengalami sebuah masalah, tetapi Tuhan itu seolah-olah itu masalah itu sedang merajalela dalam hidup kita. Tetapi ingat, Tuhan tampil sebagai seorang pahlawan dalam hidup kita. Amin. Tuhan menjadi seorang yang memerangi kejahatan itu. Ayat yang ketiga, Tuhan akan mengizinkan masalah, tetapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Amin. Jadi lanjut lagi ayat yang ke-4 sampai ke-6. Di sana kita lihat pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Ayat yang ke-5, maka tertutuplah lembah yang gunung-gunungku, sebab lemah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku datang dan semua orang-orang kudus bersama-sama dengan dia. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan kekuatan yang besar ia mengguncangkan dunia. Di sini kita bisa melihat bahwa bukti bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan takut hari ini. Jangan takut dengan apapun keadaan kamu hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak datang secara kebetulan dalam hidup kita. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa mendengar firman Tuhan, berarti Tuhan melihat bahwa kita sedang mengalami sesuatu. Saya tidak tahu, sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, kami tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang maha tahu, yang bisa mengetahui segala sesuatu. Ingat bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang terindah dalam hidup kita. Jadi kalaupun Tuhan mengizinkan kita mengalami sebuah masalah, ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Dia mungkin mengizinkan kita mengalaminya, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tetapi sekarang apa yang menjadi sikap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apa yang menjadi sikap kita? Bagaimana respon kita menghadapi sebuah masalah?
Apakah kita ketika mengalami sebuah masalah, kita mau menyalahkan Tuhan? Saya berharap dan saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Kalau kita melakukan hal itu menyalahkan Tuhan, itu artinya kita sama sekali tidak percaya dengan kekuatan Tuhan. Kita sama sekali tidak percaya dengan kedaulatan Tuhan. Apakah kita sedang khawatir hari ini? Kalau kita sedang mengalami khawatir, ya it's okay, itu memang hal yang biasa, itu manusiawi, tetapi itu jangan berlarut-larut Bapak Ibu. Karena kita percaya Tuhan yang sudah merencanakan yang baik dalam hidup kita. Tinggal bagaimana respon kita sekarang. Apakah kita mengucap syukur dalam segala hal. Seperti dalam Tesalonika 5 pasal ayat yang ke-18 bahwa apakah kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam bentuk apapun yang kita alami hari ini. Jadi apa respon kita? Itu yang sedang Tuhan lihat sekarang. Apa yang kita alami bukan sebenarnya yang kita alami sebenarnya, tetapi respon kita mengalami hal itu. Kita percaya bahwa kalau Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan yang dari keadaan buruk bisa menjadi baik, kita percaya hari ini itu akan terjadi dalam hidup kita. Kalau engkau hari ini, kalau kita bisa mengalami hari ini, apa ya? Tuhan, saya sedang mengalami krisis ekonomi. Tuhan, saya sedang mengalami kekacauan dalam keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ingat bahwa Tuhan adalah sutradaranya. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu dengan baik, sebaik-baik mungkin. Apakah hari ini kita menyalahkan Tuhan dengan keadaan itu? Saya berharap ketika firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan itu yang akan maju berperang. Tuhan mengizinkan masalah itu memang terjadi, tetapi sebenarnya Tuhan yang akan menyelesaikannya. Bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan yang menyelesaikan? Dengan cara kita mengandalkan Tuhan, dengan cara kita melibatkan Tuhan dalam hal itu, dalam masalah kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan, saya percaya itu tidak akan berhasil. Tetapi ketika menghadapi sebuah masalah, kita melibatkan Tuhan, Tuhan ada di depan kita, itu yang akan berperang bagi kita. Seperti contohnya, saya berdiri di sini, tetapi ada sebuah tembok di sini. Ketika ada sesuatu yang menyerang saya atau ada batu yang dilemparkan, itu akan terlindungi. Kita punya benteng yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah takut dengan keadaan hari-hari ini. Kita terus mengandalkan Tuhan. Mari terus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Percaya bahwa kita sedang menjalani sebuah peran yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa, dan itu akan baik, ada happy ending yang akan terjadi dalam hidup kita, yaitu kita akan nikmati kerajaan Tuhan, kerajaan sorga yang kekal itu yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Saya percaya hari ini kita akan menjalani hari kita dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Percayalah ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.